Shalom dan salam damai sejahtera kepada semua yang bersama-sama di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang telah Dia perlihatkan kepada kita, sehingga pada saat ini dan kita percaya bahwa di hari-hari yang akan datang Tuhan akan tetap menjaga dan menyertai kita. Dan biarlah kita terus memuji Tuhan dalam kehidupan kita, dan biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini melalui doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan yang Kau telah perlihatkan dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur atas hal ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah ini pada permulaan, pertengahan, sehingga pada akhirnya kiranya kami diberkati dengan pelayanan pada hari ini. Kami mohon kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. So good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah,
Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan kami sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Dan sekarang kami mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami senantiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan kepentingan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa surgawi. Kami senantiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga tidak mementingkan pekerjaan surgawi serta kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik terhadap sesama manusia, dan memang tidak layak disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Sucikan kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom, apa kabar semua? Kita bersyukur kepada Tuhan sebab pada hari ini kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam ibadah online ini untuk belajar firman Tuhan. Pada hari ini saya akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Dengan tajuknya adalah dipersatukan di dalam Kristus.
Saya bacakan Efesus 2, 11 hingga 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bahagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, dan berkati kami semua yang mendengarnya, agar Tuhan kami dapat memahami, menghayati, dan melakukan hal ini di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masa ini di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, yang dikasihi sekalian, petikan ini adalah sebahagian daripada surat Rasul Paulus ke Efesus. Petikan ini atau petikan surat ini bertujuan untuk memberitahu pengikut Kristus di Efesus bahwa bagaimana Kristus telah mempersatukan orang-orang bukan Yahudi dan orang Yahudi dengan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Di Efesus, pengikut-pengikut Yesus menghadapi kesulitan karena terdapat orang-orang yang berusaha memecah belahkan para pengikut Yesus menjadi kelompok-kelompok yang berbeza. Dan mereka bukannya mengikut pemberitaan Paulus yang mereka terima sebelum ini. Jadi Paulus mengangkat masalah kesatuan dalam jemaat yang terdiri daripada orang-orang Yahudi dan bukan orang Yahudi sebagai salah satu persoalan utama di dalam suratnya ke Efesus. Saudara dan saudari,
Efesus adalah satu kota yang mempunyai rakyat bukan orang-orang Yahudi, dan juga terdapat orang-orang Yahudi. Di dalam ayat 11 hingga 22, Rasul Paulus mengatakan bahwa dahulu orang-orang bukan Yahudi di Efesus bukan anggota keluarga Allah. Paulus mengatakan sedemikian, dahulu kamu bukan sebahagian daripada anggota keluarga Allah. Dalam konteks ini, Paulus memahami atau coba menggunakan anggapan bahwa orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi adalah keluarga Allah. Paulus mengingatkan pengikut Kristus di Efesus bahwa dahulu secara tubuh atau keturunan mereka bukan orang-orang Yahudi. Mereka ini dipanggil orang-orang yang tidak bersunat oleh orang-orang Yahudi yang bersunat. Sunat itu adalah satu tanda Abraham menepati janji Allah kepada keturunannya. Allah berjanji untuk membuatkan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberi tanah yang akan menjadi milik mereka sendiri. Sebagai respon Abraham kepada Allah, semua keturunannya laki-laki harus disunat. Ini kita boleh lihat di dalam Kejadian 34 ayat 21 hingga 24. Bahkan para lelaki yang ingin menjadi sebahagian orang Yahudi harus disunat. Paulus menegaskan bahwa mereka bukan orang Yahudi secara lahiriah. Paulus menyatakan bahwa pada waktu itu, sewaktu orang-orang Efesus tanpa Kristus atau belum menjadi pengikut Kristus lagi, mereka tidak termasuk sebahagian daripada orang Israel yang mendapat bahagian daripada ketentuan-ketentuan yang dijanjikan oleh Allah, atau pengampunan dosa, pembenaran, anugerah, dan karunia keselamatan melalui dan dalam Kristus Yesus. Paulus merujuk orang Israel sebagai bangsa yang telah percaya kepada Kristus dan telah beroleh anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Mereka pada ketika itu hidup tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini. Atau dengan kata lain, orang-orang Efesus sebelum mereka percaya kepada Kristus, mereka hidup tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam hidup mereka. Di dalam ayat 2:13 hingga 18, Rasul Paulus berkata atau menyampaikan message bahwa tetapi setelah mereka percaya kepada Kristus, mereka menjadi anggota keluarga Allah. Setelah mereka percaya kepada Kristus, mereka menjadi anggota keluarga Allah bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang percaya. Paulus berkata, tetapi sekarang ini kamu, merujuk kepada orang-orang Efesus yang percaya kepada Yesus, adalah di dalam Yesus, sudah hidup bersatu di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dulunya jauh dari Allah, kini telah didekatkan kepada Allah karena kamu percaya kepada kematian Kristus. Paulus berkata hal itu demikian karena Yesus membawa damai untuk mereka dan menjadikan orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi menjadi satu umat, yaitu umat Kristus. Di dalam Yesus, tembok pemisah, yaitu perseteruan atau permusuhan,
antara orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi telah dirobohkan. Kematian Yesus di kayu salib merobohkan tembok pemisahan mereka selama ini. Ini adalah message yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Efesus, yang mana kita boleh baca di dalam ayat 13 hingga 18. Paulus juga berkata, kematian Yesus membawa damai. Paulus menjelaskan bahwa kematian Yesus memansuhkan semua perintah dan peraturan dalam Taurat, yakni peraturan-peraturan tradisi, supaya kaum ini boleh menjadi satu umat yang hidup bersatu di dalam Kristus Yesus. Dengan cara itulah Yesus mendatangkan kedamaian. Orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi diperdamaikan di dalam satu tubuh dengan Allah oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib melenyapkan perseteruan. Apabila orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus dan apabila orang-orang bukan Yahudi percaya kepada Yesus juga, maka mereka menjadi satu umat, satu tubuh di dalam Allah. Dengan demikianlah Kristus telah datang dan mengisytiharkan berita baik tentang kedamaian kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi yang percaya kepada Allah. Saudara dan saudari, di dalam ayat 19 sampai 22, Paulus menyatakan kepada orang-orang di Efesus atau pengikut-pengikut Yesus di Efesus bahwa semua orang yang percaya dibangunkan di atas batu asas yang sama, yaitu Yesus. Paulus menegaskan bahwa pengikut Kristus di Efesus bukanlah orang asing dan pendatang. Semua orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi adalah kawan sewarga. Kata-kata Rasul Paulus ini bukanlah berarti kewarganegaraan yang melibatkan pemerintah di Efesus atau kuasa politik yang berada di Efesus, tetapi menjadi warga kelompok orang-orang yang kudus, warga kepada anggota-anggota keluarga Allah yang dapat datang ke hadirat Allah dengan pertolongan Allah. Paulus juga mengatakan bahwa pengikut Yesus di Efesus juga dibangunkan di atas asas yang sama. Dengan kata lain, pengikut-pengikut Yesus di Efesus yang bukan berbangsa Yahudi juga dibangunkan di atas asas yang sama, yang telah diletakkan oleh para rasul, para nabi, dan dengan Kristus Yesus sebagai batu asasnya. Kristus Yesus sebagai batu asasnya. Seperti mana orang-orang Yahudi, umat pilihan Tuhan, menjadi pengikut Yesus. Pengikut Kristus di Efesus yang telah hidup bersatu dengan Kristus juga dibangunkan sama seperti orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, menjadi sebuah tempat kediaman Allah di mana di situ Roh Allah tinggal. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah message yang kita boleh ambil daripada surat Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus di dalam konteks kita pada hari ini? Yang pertama, dahulu sebelum kita mengenal Kristus, kita bukan anggota dalam keluarga kerajaan Allah. Hidup kita melakukan dosa, kita belum bertaubat. Hidup kita tanpa harapan, hidup tanpa Allah. Malahan kita menyembah kepada berhala-berhala. Itu adalah sebelum kita mengenal Kristus, sebelum menjadi orang-orang yang percaya.
Dan ini jelas kalau kita rujuk kepada kehidupan nenek moyang kita. Mereka dalam keadaan kegelapan, mereka tidak mempunyai Allah di dalam hidup mereka, mereka tidak mempunyai pengharapan. Seperti kata Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus, setelah kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Menerima anugerah pengampunan dosa. Kita menerima anugerah pengampunan dosa dan dikuduskan dan telah menerima keselamatan kekal. Kita ada harapan. Kita mempunyai pengharapan. Dan kita mengharapkan atau mengandalkan segala harapan kita kepada Tuhan. Hidup kita dekat dan di dalam Allah. Sebab kita adalah keluarga kerajaan Allah. Kita menjadi sebahagian daripada keluarga Allah itu. Saudara dan saudari, kita harus sadar dan tahu, serta menghayati dan menghargai bahwa setelah kita percaya kepada Kristus, kita sudah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Keluarga, kelompok orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Perkara ketiga yang kita boleh pelajari daripada surat Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus ini adalah karena kita percaya kepada Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Karena kita telah percaya kepada Yesus, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita hidup di dalam Allah karena anugerah pengampunan dosa, pembenaran, pengudusan dari Allah. Karena kita percaya kepada Kristus Yesus. Dengan kata lain, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Semua bangsa yang percaya kepada Yesus menjadi satu umat dan diperdamaikan melalui penyatuan di dalam Kristus. Ini dalam konteks diperdamaikan antara bangsa-bangsa sebagai satu keluarga. Dan kita menjadi satu tubuh. Seluruh orang-orang Kristen di seluruh dunia menjadi satu tubuh, yaitu keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang keempat, marilah kita menghayati bahwa orang-orang yang percaya menjadi bait Allah. Kita sebagai orang yang percaya, kita semua yang menjadi orang-orang yang percaya adalah bait Allah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus hidup bersatu dengan Kristus dan menjadi bait Allah. Bait yang dibangunkan atas dasar pemberitaan dan kesaksian para rasul dan para nabi. Dan Yesus sebagai batu asasnya atau rujukan utama. Jadi kita harus menghayati, kita harus sadar bahwa kita ini adalah bait Allah. Oleh itu, kita haruslah sentiasa menjaga kesucian, kekudusan diri kita. Menjaga kesucian, kekudusan hati nurani kita. Sebab kita ini adalah bait Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa-bangsa percaya kepada Kristus diperdamaikan dengan Allah dan sesama manusia. Marilah kita bersatu dalam Kristus dan menjadi gereja yang kuat dan memberkati sesama.
Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada semua yang telah setia mengikuti ibadah pada hari ini. PCS Inanam juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan apa saja bentuk sokongan keuangan kepada gereja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bolehlah menyalurkan terus persembahan tersebut melalui akun gereja PCS Inanam, dan sila hantar resit transaksi kepada bendahari gereja sebagai rujukan. Saya ingin mengajak semua untuk berdoa bagi doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini kami dapat mengikuti ibadah di mana saja kami berada. Dan ajari kami Tuhan supaya kami memahami bahwa bukan hanya ketika kami mengangkat tangan kepada Engkau, malah ketika kami menghulurkan tangan kami untuk membantu orang-orang sekeliling, itu juga merupakan salah satu bentuk penyembahan kepada Engkau. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami doa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya mau membawa jemaat sekalian untuk doa berkat. Mari kita berdoa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bila ku pandang indahnya karyamu di dunia, ku terkagum akan kemahakuasaan yang esa. Bila ku tatap pelangimu di langit lukis indah, ingatkanku akan janji kasih-Mu dalam hidupku. Tak dapat ku bayangkan betapa berharganya diriku, Kau angkatku jadi anak-Mu. Siapalah aku di mata-Mu, oh Tuhan, bandingkan dunia ini, oh Tuhan. Terlalu kecil diri ini, Kau pandang berharga dari segalanya. Apa yang dapat ku berikan kepadamu untuk membalas kebaikan-Mu, oh Tuhan. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh Tuhanku, karena Engkau mengasihi diriku.
bandingkan dunia ini, oh Tuhan. Terlalu kecil diri ini, Kau pandang berharga dari segalanya. Apa yang dapat ku berikan kepadamu untuk membalas kebaikanmu, oh Tuhan. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Siapalah aku di matamu, oh Tuhan, bandingkan dunia ini, oh Tuhan. Terlalu kecil diri ini, Kau pandang berharga dari segalanya. Apa yang dapat ku berikan kepadamu untuk membalas kebaikanmu, oh Tuhan. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh yeah, oh, oh, oh. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh Tuhanku, karena Engkau mengasihi diriku. Karena Engkau mengasihi diriku.